Halo teman-teman, di video kali ini aku mau share informasi penting tentang salah satu fitur di Odoo Accounting, yaitu beban dan pendapatan lainnya. Kalau kalian masih baru dengan akuntansi atau Odoo, tenang aja, aku bakal jelasin semuanya dari dasar sampai teknisnya di Odoo. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan beban dan pendapatan lainnya? Dalam dunia akuntansi, beban adalah pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan oleh bisnis untuk operasionalnya. Tapi, ada yang namanya beban lainnya. Ini adalah beban yang gak berhubungan langsung sama aktivitas utama bisnis. Contohnya apa? Misalnya, denda keterlambatan pembayaran atau kerugian dari penjualan aset yang udah nggak dipakai lagi. Di sisi lain, pendapatan lainnya adalah semua penghasilan yang juga nggak berasal dari aktivitas utama bisnis. Contohnya, kalau bisnis kamu dapat bunga dari tabungan di bank, keuntungan dari penjualan aset, atau pendapatan sewa kalau kamu punya properti yang disewakan. Lalu, kenapa ini harus dipisahkan? Supaya laporan keuangan kita tetap akurat dan transparan. Kalau semua beban dan pendapatan dicampur menjadi satu, kita bisa salah analisis. Misalnya, kita kira bisnis kita untung besar, padahal itu cuma dari hasil jual aset, bukan dari aktivitas utama seperti penjualan produk atau jasa. Sekarang kita masuk ke Odoo Accounting. Gimana sih caranya mencatat transaksi beban dan pendapatan lainnya di sini? Langkah pertama adalah masuk ke Odoo dan buka modul accounting. Modul ini adalah pusat dari semua transaksi keuangan yang ada di Odoo. Jika kalian sudah login ke Odoo, pilih modul accounting dari dashboard utama. Setelah berada di dalam modul akuntansi, langkah berikutnya adalah membuat entry jurnal baru. Caranya, klik menu jurnal yang ada pada bagian sisi kiri. Lalu yang kedua, pilih manual entries atau entry manual. Di sini kalian bisa mencatat transaksi secara manual. Lalu yang ketiga, klik tombol create atau buat yang ada pada bagian atas untuk memulai entry jurnal baru. Pada form yang akan muncul, kalian perlu mengisi beberapa informasi dasar, seperti tanggal. Nah, di tanggal ini kalian bisa menentukan tanggal transaksi yang akan dicatat. Fitur ini penting ya untuk kalian isi karena agar laporan keuangan kalian tuh lebih akurat. Jadi jika ada transaksi, kalian tuh bisa tahu, oh ini terjadinya tanggal sekian, seperti itu. Lalu ada jurnal. Nah, pilih jurnal yang sesuai dengan jenis transaksi. Jika kalian mencatat transaksi yang tidak memiliki jurnal khusus, pilih entry lainnya. Di Odoo, setiap transaksi harus memiliki akun yang didebit dan dikredit. Pada form jurnal, kalian akan melihat bagian untuk menambahkan baris jurnal. Di sini, kalian akan mencatat akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Sebagai contoh, kalian ingin mencatat beban listrik yang dibayar perusahaan. Nah, di entry jurnal, baris pertama yaitu di kolom debit, pilih akun beban listrik atau akun beban lain yang relevan dan masukkan nilai di debit, misalnya 500.000. Lalu di baris kedua, itu di kolom kredit, pilih akun kas jika dibayar dengan kas atau hutang usaha jika dibayar dengan hutang dan masukkan nilai yang dikredit, misalnya 500.000. Lalu untuk contoh entry jurnalnya, di debit akunnya beban listrik dan jumlahnya 500.000. Dan di kolom kreditnya akunnya kas dan totalnya ada 500.000. Begitu juga jika kalian ingin mencatat pendapatan lainnya.
Di sini sebagai contoh lagi, misalnya perusahaan kalian menerima pembayaran sewa dari penyewa. Cara mencatatnya, pada baris pertama di kolom debit, pilih akun kas. Kenapa harus kas? Karena kalian kan menerima uang tunai, jadi kasnya bertambah. Kan kalau misalkan kas bertambah itu ditaruhnya di debit. Lalu masukkan nilai yang di debit, misalnya 1 juta rupiah. Lalu pada baris kedua itu di kolom kredit. Pilih akun pendapatan sewa atau akun pendapatan lainnya dan masukkan nilai yang dikredit, misalnya 1 juta rupiah. Contoh entry jurnal untuk pendapatannya berarti debit, buat deskripsinya kas dan jumlahnya ada 1 juta. Lalu pada kolom kreditnya itu deskripsinya pendapatan sewa dan jumlahnya 1 juta. Nah, jadi kalian tuh harus bisa memastikan jumlah debit dan kredit pada jurnal itu seimbang. Jika sudah sesuai, kalian bisa klik post atau posting untuk memvalidasi entry jurnal dan mencatat transaksi tersebut ke dalam sistem Odoo. Lalu setelah diposting, transaksi ini akan tercatat dalam general ledger atau buku besar. Dan kalian bisa melihatnya di laporan-laporan keuangan seperti laba rugi atau di neraca. Setelah mencatat transaksi, kalian bisa langsung melihat dampaknya di laporan keuangan. Untuk itu, buka menu report atau laporan di Odoo dan pilih laporan yang ingin kalian lihat. Misalnya seperti profit and loss, yaitu menampilkan laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. Dan balance sheet atau neraca, yaitu menampilkan posisi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, mencatat transaksi beban dan pendapatan lainnya di Odoo Accounting sangat mudah dan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, kalian bisa memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dalam sistem dan laporan keuangan kalian selalu akurat. Nah, ini adalah cara mencatat transaksi beban dan pendapatan lainnya pada jurnal entry. Di sini kalian bisa tambahkan jurnal baru untuk mencatat transaksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada 2 kategori utama yang perlu kalian pilih. Yang pertama ada other income, yaitu pendapatan lainnya, dan ada other expense. Nah, kalau misalkan other income, kalian menggunakan kategori ini untuk mencatat semua pendapatan tambahan. Misalnya, kalau misalkan bisnis kalian dapat bunga dari deposito atau hasil penjualan aset yang udah nggak dipakai, masukkan akun yang sesuai jumlahnya dan deskripsi transaksi biar lebih jelas. Kalau misalkan other expense, itu sesuai dengan artinya ya, beban lainnya itu untuk mencatat semua pengeluaran yang nggak berhubungan langsung sama operasional utama. Jadi kalian bisa gunain kategori ini ya. Lalu untuk keunggulan di Odoo di sini adalah sistemnya otomatis menghubungkan transaksi ke akun-akun yang sesuai di laporan keuangan. Jadi kita itu nggak perlu takut salah catat atau bingung mau masukin transaksi ini kemana. Selain itu, fitur ini juga mempermudah kita saat menggunakan laporan laba rugi. Semua pendapatan dan beban utama dipisahkan dari pendapatan dan beban lainnya, sehingga kita bisa melihat performa bisnis secara lebih jelas dan lebih detail. Jadi, itulah pembahasan tentang beban dan pendapatan lainnya di modul Odoo Accounting. Sampai jumpa di video selanjutnya.